Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk Pak Albi, silakan untuk memimpin doanya. Baik Pak Dimas, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, supaya kita mendapat berkah ridho dari Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Albi untuk memimpin doanya. Tidak ada orang yang belajar seketika itu juga bisa. Jadi kita semuanya perlu perjuangan ya untuk mencapai segala sesuatu itu. Ada kata-kata dari teman kita, meskipun selangkah dua langkah, yang penting kita melakukan sesuatu. Dengan diam pun kita nggak akan mendapatkan sesuatu itu, Pak. Baik, untuk absen hari ini, saya absen dulu ya, satu-satu ya. David Julian ada? Hadir, Pak. Siap. Ya. Ahmad Albi? Hadir Pak. Andi Budianto ada? Hadir Pak. Hardiman ada? Hadir, Pak. Gimana Hardiman kabarnya hari ini? Kemarin sakit ya? Ya, Pak. Sudah agak mendingan, Pak. Alhamdulillah. Minum obat Masih terus. pucat itu, Pak. Ya, nanti jangan bergadang terus ya. Ya, Pak. Kadang main game kemarin, Pak. Nah, itu masalahnya. Jangan main game terus ya. Untuk saat ini, ya kamu jaga kondisinya, banyak-banyak minum obat ya. Untuk itu. Ya, Pak. Jangan lupa obatnya minum terus biar cepat sembuh ya. Ya, Pak. Terus untuk pelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang sistem pendinginan. Sekarang masuk untuk materi berikutnya, kita akan masuki sistem pelumasan ya hari ini, pelajaran kita hari ini. Bapak mau share untuk pelajaran kita hari ini. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit masalah sistem pelumas kita ini ya. Bentar nih, agak error nih punya Bapak ya filenya. Mungkin jaringan sini agak susah. Bentar ya. Apakah sudah bisa berpindah anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Untuk kompetensi dasar, kita akan menerapkan cara perawatan sistem pelumasan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama kita menganalisis fungsi perawatan sistem pelumasan. Terus yang kedua, menyimpulkan cara perawatan sistem pelumasan. Untuk penilaiannya, kita ada pertama-tama ada pretestnya, terus ada tugas kelompok dan ulangan teori. Untuk pretest, ini ada linknya, nanti kita kerjakan di quizzes ya, anak-anak. Untuk linknya sudah Bapak kirim di grup kita ya, di grup di WA itu ada Bapak kirimkan.
silahkan kerjakan dari sekarang sebelum kita memulai kegiatan kita pada materi hari ini. Baik, Pak Dimas. Oke, baik. Pak Albi ya, kita sambil mengerjakan pretestnya, kita sambil masuk ke dalam materi ya hari ini. Untuk identifikasi gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 2 buah sepeda motor ya. Kira-kira dari 2 sepeda motor ini ada yang tahu nih, yang pertama ini sepeda motor apa ini kira-kira ya? Sepeda Itu motor. penjahat, Pak. Wah, penjahat ya ini karena kita sudah mindsetnya ini motor penjahat ini sebenarnya, yaitu jahatnya kita ya, mindsetnya yang kurang. Jadi apa nih, motor apa kira-kira ini? Budianto, ayo. Itu motor ereking, Pak. Bagus. Untuk yang motor kedua ini apa kira-kira ini? Yamaha Jupiter itu, Pak. Hotman, mana Hotman ini ya? Oh ya, benar, Budianto. Bagus ya. Untuk ini paham. Untuk kira-kira apa yang berkaitan dengan 2 motor ini yang berbeda dari sistem pelumasannya? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak tahu, Pak. Saya, Ya? Pak. Ya, Pak Albi. Ini Iya, Pak. motor Iya, Pak. motor ini Pak kayak kereta api Pak ya, asapnya itu ngebul kemana-mana Pak. Jadi kalau kita di belakang tracking ini, aduh kesel juga nih Pak ya. Ini mungkin gara-gara olinya langsung dicampur Pak ke bensinnya Pak ya. Ya, benar Albi. Untuk R-King ini dia sistem pelumasannya menggunakan sistem campuran ya. Ada 2 dengan 2 dicampur gitu. Jadi ada untuk oli mesinnya dia untuk melumasi bagian bawah, dan untuk pistonnya di atas pembakaran dia akan dilumasi dengan campuran yang terdapat pada bahan bakar sendiri. Untuk yang di bawah nih, untuk Jupiter Jet, kira-kira apa nih pelumasannya? Ada yang bisa menjelaskan ini? Pakai oli mesin, Pak. Pakai oli mesin ya, benar. Pakai oli mesin, kira-kira nih perbedaannya apa nih, Hardiman? Untuk kan sama-sama oli mesin ini. Kalau Jupiter Z enggak pakai oli samping, Pak. Bagus. Jadi untuk pembakarannya, dia untuk melumasi bagian sisi piston, dia menggunakan oli yang berada di bak. Karena ada pompa oli yang masuk ke dalam sisi-sisi di pistonnya, dan juga melumasi bagian atas sistem katupnya ya. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke materi pembahasan. Apa itu sistem pelumas kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Untuk ini kita coba, Andi Budianto, apa itu sistem pelumasan kira-kira ya? Untuk pengetahuan kamu awal aja ya ini kita. Sistem pelumas, Pak. Iya, Sistem pelumas itu kepemahaman saya untuk melumasi agar tidak terjadi gesekan atau friksi, Pak. bagus. Baik, itu untuk kita jawabannya Andi bagus. Untuk berikutnya nih, bagaimana prinsip kerja sistem pelumas? Ada yang tahu? Kita kan belum belajar ini, cuman ini untuk melatih kita. Kira-kira untuk materi berikutnya nanti Bapak jelaskan. Silakan ini, bagaimana prinsip kerjanya sistem pelumas? Kira-kira ada yang tahu? Mungkin ada di rumahnya sudah mempelajari itu mungkin ya. Apa itu fungsi pelumasan? Andra dia bisa dijelaskan itu? Belum Kira-kira. tahu, Pak. Belum belajar. Ya. Untuk sistem pelumasan,
prinsipnya dia ada yang menggunakan pompa oli dan juga ada dia menggunakan percikan ya. Jadi untuk pompa oli biasanya dia digunakan pada motor 4 tak karena akan melumasi bagian atas sistem katupnya. Gitu ya. Baik, untuk materi berikutnya kita masuk. Nah, ini sistem pelumasan merupakan suatu sistem yang berguna mengurangi keausan akibat gesekan dan sebagai pendingin juga, peredam juga dari benda yang saling bergesekan seperti tadi antara piston dengan dinding dinar. Terus ada juga antara gear-gear yang bersentuhan di dalam sistem transmisinya di bawah ya. Berikutnya, apa itu fungsi sistem pelumasan? Nah, ini untuk detailnya, kira-kira bisa dibacakan ini. Siapa nih yang bisa bacakan ini? Anjang Saka bisa nih jelaskan membacakan ini fungsinya dari sistem pelumasan. Silakan Anjang. Siapa? Jadi fungsi sistem pelumasan itu yang pertama mengurangi keausan mesin, Pak. Kemudian mengurangi gesekan dan hilangnya tenaga yang diakibatkan. Kemudian memindahkan panas sebagai media pendingin dari panasnya mesin, Pak. Mengurangi suara engine atau peredam suara mesin sebagai perapat. Kemudian membersihkan komponen-komponen mesin dan melindungi dari korosi, Pak. Jadi fungsinya itu, Pak. Fungsinya olinya, Pak. Bagus jawabannya Anjang. Kira-kira nih ada yang ditanyakan dari beberapa sistem pelumasan ini. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan yang mengganjal di hati anak-anak sekalian? Untuk kita diskusi. Kita di sini berdiskusi ya. Untuk kita sama-sama Ya, Pak. belajar. Bapak pun juga kita sambil belajar. Silakan ada yang mau ditanyakan? Tanya, Pak. Ya. Apabila mesin itu olinya terlalu sedikit atau terlalu banyak, dampaknya apa ya, Pak? Bagus. Kira-kira nih ada yang pengen menjawab tidak? Kira-kira sebelum Bapak menjelaskan lebih detail lagi. Albi, ada yang mau menjelaskan itu kenapa kira-kira itu? Bisa nggak oli itu dia kurang atau dia kelebihan? Boleh apa tidak kira-kira ya dari tanyaan kawan-kawannya? Oh iya Pak, saya coba Pak ya. Kalau oli kurang sepertinya Pak nanti oli yang dipompakan itu kurang ke komponen-komponen yang bergesekan Pak kan sehingga pelumasannya itu nggak maksimal Pak. Dia akan mempercepat keausan Pak kerusakannya. Misalnya antara ring piston dengan silinder nanti lebih cepat terkikis Pak kan. Nah, kalau olinya berlebihan Pak ini sepertinya juga tidak bagus Pak kan nanti mesin itu sepertinya akan cepat panas juga Pak ya karena beban pompanya terus apanya ya sirkulasi olinya yang sudah tidak sesuai dengan ini lagi tidak sesuai dengan standarnya. Mungkin itu menurut saya Pak. Ya, Albi, Bapak dengar suara Bapak? Albi? Ya Pak, tadi Albi sudah coba menjelaskan Pak. Menurut Albi Ya, tentang pengaruh oli itu volume oli terhadap performa mesin Pak. Ya, bagus. Jadi itu jawabannya ya dari teman kita. Untuk memperjelasnya, jadi pada saat oli kurang ini akan berpengaruh dengan kinerjanya karena kinerja dari engine. Karena oli yang disuplai masuk ke dalam bahan bak masuk ke sistem katup di atas, dia akan mengurangi sirkulasinya di dalam katup tadi, sehingga yang bergesekan di atas akan menambah gesekan yang mengikis komponen-komponen tersebut.
untuk apabila berlebihan, dia akan berpengaruh dengan kinerjanya, yaitu akan kinerja engine semakin berat. Karena sama seperti ini, kita berjalan di sungai ya, kita berjalan di sungai, terus ada di pesisir sungai, kita berjalan dengan air yang surut ya, air yang surut kita berjalan itu akan lebih mudah. Tapi kita berjalan di sungai yang dalam itu kita berat. Nah, itu umpamanya. Jadi sama dengan engine, kita apabila dia terlalu berat, ini akan pengaruh dengan kinerjanya engine. Berikut, kira-kira ada yang ditanyakan lagi dari sistem pelumasan ini? Silakan. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, Albi, silakan. Oli mesin itu banyak Pak ya mereknya Pak ya. Kalau misalnya kita coba-coba nih Pak ganti misalnya motor saya Satria Pak ya, biasanya pakai SGO. Nah, kalau saya ganti pakai oli yang merek lain gimana Pak ya? Bagus nggak itu Pak ya? Soalnya di iklan-iklan TV itu seperti menggoda sekali Pak ya. Pakai kayak apa ya? Sel ya, terus ada federal dan lain-lainnya Pak. Bagus, Albi. Untuk oli memang berbagai macam, dia berbagai merek pun setiap pabrikan dari, misalnya kita anggap ya, kita bicara dengan sepeda motor nih. Ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki. Mereka mengeluarkan masing-masing oli sesuai dengan pabrikan mereka. Sebenarnya itu pabrikan sudah mendesain, sudah mengatur kebutuhan oli campuran yang di dalam campuran di dalam oli tersebut itu sesuai dengan kebutuhan engine mereka. Sebenarnya pun tidak terlalu jauh dengan kandungan yang di dalam oli-oli di pabrikan lain, sebenarnya sama. Kecuali yang membedakan kan ada oli diesel, terus ada oli mesin bensin, itu kan berbeda memang. Terus kita tidak boleh menggunakan dari macam-macam itu. Nanti kita jelaskan di penjelasan berikutnya ya, Albi ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, baik Bapak akan meneruskan untuk yang berikutnya ya. Nah, di sini ada spesifikasi dari kekentalan olinya. Oli tersebut kita bisa dibagikan menjadi dua berdasarkan viskositasnya ya. Viskositas ini kekentalan oli ya, anak-anak. Di sini ada oli single grade. Ada yang bisa menjelaskan ini, anak-anak? Andi Budianto bisa jelaskan nih, single grade itu maksudnya kayak gimana ya? Dari Bapak jelaskan ini. Coba bacakan itu. Iya Pak, bentar Pak. Oli single grade. Oli single grade cocok untuk kondisi berkendara di iklim karena sifat oli single grade tidak dapat menyesuaikan dengan temperatur cuaca. Contoh, oli single grade SAE 40W. Ya, di sini kondisi single grade itu dia tidak berubah dengan cuaca yang tertentu. Misalkan di sini kan ada SAE 40W ya. Misalkan kita ini bawa di negara yang beriklim dingin, ini oli ini akan membeku. Nah, jadi untuk dia kerjanya engine tidak mampu karena pada saat kita menyalakan engine ini sudah beku olinya. Nah, jadi lalu dibikinlah oli dengan multigrade. Ada yang bisa menjelaskan ini oli multigrade itu seperti apa? Bisa dibacakan ini? Silahkan. Ada yang mau bacakan? Nanti Bapak beri nilai ya untuk yang sering bertanya dan sering membacakan yang aktif di pertemuan kita hari ini. Ayo, siapa yang mau menjelaskan ini multigrade?
bisa membacakan nih? Saya, Pak. Ya, Andra dia. Apa itu Ya. multigrade? Bacakan ya. Oli multigrade adalah oli yang telah diberi bahan aditif yang dapat meningkatkan kemampuan oli untuk tidak dapat encer bila suhunya naik dan tidak cepat beku pada temperatur rendah. Contohnya pada Mesran Super dengan SAE 20W50 pada temperatur dingin. W ini artinya winter dan kekentalan seperti oli biasa SAE 20 pada temperatur tinggi, lalu kekentalan sama seperti oli biasa SAE 50. Penggunaan oli multigrade tidak lebih menguntungkan pada hawa yang perubahannya tidak banyak atau merata seperti di Indonesia. Sudah, Pak. Bagus. Jadi Bapak jelaskan sedikit di sini. Untuk oli multigrade, dia akan pada saat kita menggunakan ini di negara yang beriklim dingin, misalnya ada di sini 10W berapa ya? 10W35 atau 40 ya. Ini dia mampu oli tadi tidak membeku. Nah, tapi dia pada saat engine sudah bekerja, dia akan kembali menjadi oli yang biasa, kekentalannya SAE sesuai dengan SAE 20. Jadi Bapak jelaskan di sini pertama-tama untuk semakin dia rendah nilai SAE-nya, maka dia akan semakin apa nih? Bisa menjawab. Semakin dia rendah semakin Encer, Pak. Bagus, Budianto ya. Untuk dia semakin encer, untuk semakin rendah, untuk semakin tinggi dia akan semakin Kental, Pak. kental. Bagus, Budianto Pak, ya. ditambahin nilai saya ya, Pak ya. Pasti nanti Bapak tambahin ya nilainya. Karena keaktifan kamu bisa dicontoh nih, Budianto ya, teman-teman yang lainnya banyak-banyak bertanya. Tapi jangan terlalu banyak tanya juga ya, nanti malu-maluin jadinya. Baik, untuk berikutnya, untuk komponen-komponennya sistem pelumasan. Di sini ada komponen utamanya, Bapak menjelaskan untuk komponen-komponen utamanya saja dulu ya. Untuk komponen utamanya di sini sistem pelumasan ada oil pump. Fungsi dari oil pump itu untuk menghisap oli yang di dalam karter dan menyalurkannya ke dalam mesin-mesin bagian mesin yang memerlukan oli. Contohnya seperti piston dengan dinding silinder atau dengan antara gear-gear yang berada di bagian-bagian katup, sistem katup ya. Di sini ada pompa oli, ada dua macam, ada pompa oli. Di sini ada pompa oli model roda gigi dan ada pompa oli yang menggunakan trochoid atau rotor ya. Ada yang ditanyakan dari oil pump ini, anak-anak? Ini saya, Pak. Ya. Ini ada gambarnya, Pak, yang oli model roda gigi dan oli model rotor ini, Pak. Bagus. Ada penjelasannya, kita ke penjelasan berikutnya ya. Iya, Pak. Bentar. Nah, ini untuk pompa oli. Bentar ya. Laptop Bapak error nih, bentar ya. Apa terlihat, Budi? Terlihat, Pak. Nah, ini pompa oli yang dengan tipe roda gigi ya. Di sini ada roda giginya, di sini ada rotornya, ada driven gear di sini. Terus di sini ada housingnya ya. Ini suction ini buat masuknya oli. Discharge ini untuk keluarnya oli. Di sini keluarnya oli. Jadi dia masuk di sini akan memompa oli dalam sini dan menekan ke dalam discharge-nya. Seperti itu. Ini yang tipe roda gigi ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi, Budi?
Sudah tidak ada Pak, udah paham saya Pak. Ya. Terus ada dari komponen berikutnya ada filter oli. Nah, filter ini dia berbagai macam bentuknya juga ya. Untuk di sini Bapak menggunakan materi untuk filter yang cartridge ya, ini tipenya cartridge. Di sini fungsi dari filter, ada yang tahu nih fungsi filter kira-kira apa nih anak-anak? Fungsi Untuk utama ya? menyaring, Pak. Ya, benar. Jadi secara garis besar fungsi filter ya mau filter oli, mau filter bensin, mau filter angin, itu semuanya untuk menyaring kotoran ya yang masuk ke dalam sistem. Sebelum masuk ke dalam sistem lebih dalam, dia akan disaring dulu kotoran-kotoran. Kalau kira-kira kotoran apa yang ada di oli, kok bisa dibikinkan filter itu buat apa di sistem pelumasan itu, kotoran apa sepertinya? Ada bisa menjawab itu? Saya Pak nyoba jawab Pak. Ya, Anjang, silakan. Ya. Biasanya itu ada gram-gram itu Pak, bekasnya gesekan antar besi Pak. Bagus, Anjang. Jadi di dalam engine itu kan karena dia berputar, ada gear-gear yang di dalam transmisi ya, otomatis ini kita bicara di setir motor ya, misalnya di setir motor nih, ada gram-gram yang dihasilkan dari gesekan antara gear-gear di transmisi. Misalnya di mobil ini kan ada gesekan di crankshaft-nya ya, kan di crankshaft itu di situ ada bagian-bagian engine yang bergesekan seperti crankshaft dengan connecting rod. Nah, atau batang piston ya. Di situ ada metal bearingnya. Nah, karena kelama-lamaan ini akan mengikis sedikit demi sedikit. Meskipun kecil, jadi dia tapi ini menghasilkan gram. Nah, gram itu yang kita yang disaringnya ya. Ada yang ditanyakan lagi masalah filter? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, di sini urutan sistem pelumasan dari panci oli, dia akan masuk ke saringan kasar. Saringan kasar di sini atau juga disebut strainer ya untuk bahasa tekniknya. Terus masuk ke pompa oli, ada oil pump. Terus dia masuk ke saringan halus. Tadi ada oily filternya. Terus di sini ada lampu indikator oli. Lampu indikator ini dia untuk mengetahui tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Terus ada komponen berikutnya, komponen pemakaian pelumasan seperti piston tadi ya. Di situ ada pelumasan di dinding piston. Terus ada pelumasan di sistem katup tadi di atas ya, dan lain sebagainya. Berikutnya ini perhatikan video ini ya. Nanti kita sambil dicatat, sambil Bapak tanyakan nanti berikutnya. Akan saksikan. Apakah terdengar suaranya ini, anak-anak? Enggak, Pak. Terdengar, Pak. Tidak terdengar ya. Kemungkinan ini kesalahan dari uploadnya Bapak nanti ya. Ya baik, kita perhatikan saja di sini. Ini sama seperti yang Bapak jelaskan tadi kurang lebihnya. Ini untuk fungsinya. Terus ini sistem pelumasannya, ada auto loop tadi, ada multigrid. Di sini ada pelumasan percik.
Nah, pelumasan percik di sini ada terdapat ini buat memercikkan oli tadi ke atas dinding-dinding piston ini. Nah, seperti ini untuk percikannya ya. Di sini ada tonjolan sedikit untuk memercikkan oli ke dalam silinder. Bukan ke silinder ya, ke pistonnya untuk melumasi di sisi-sisi piston. Ini pelumasan percik. Nah, ini komponen-komponennya yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Kita lanjut saja. Ini strainernya, siapa tahu ini kira-kira letaknya strainer ini ada yang tahu di mana nih? Tadi sudah Bapak jelaskan, kira-kira di mana nih? Ada yang bisa jawab? Di bak oli, Pak. Di bak oli, ya bagus. Albi. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini apa ini fungsinya kira-kira ya? Ada yang tahu nih? Buat apa ini benda kuning ini kalau kita tarik dia akan panjang? Kira-kira buat apa? Ada yang bisa jawab? Mengukur oli, Pak. Mengukur oli yang bagaimana ya? Mengukur kapasitas oli, Pak. Oh ya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui jumlah oli yang ada di dalam baknya ya. Di situ ada maksimum, ada minimumnya. Untuk bagusnya kita ya di antara maksimum dan minimum. Jadi tidak boleh kurang dari minimum atau lebih dari maksimum. Yang seperti ditanyakan dengan Albi tadi ya. Pada dia akan misalnya ya kurang akan mengurangi sirkulasi yang terjadi di engine. Kalau lihat lebih dia akan memperberat kerja engine. Karena tadi yang Bapak jelaskan tadi, kita berjalan di air tadi ya. Misalnya semakin dalam kita semakin susah untuk berjalan. Ya, berikutnya. Nah, di sini ada oil pressure switch. Nah, oil pressure switch ini dia memberitahukan kepada engine. Misalnya di dalam engine itu tekanannya kurang, dia akan mati otomatis engine tersebut. Jadi tidak bisa menyalakan engine karena di engine tersebut ada oil pressure-nya, switch-nya. Apabila ini dia mengkodekan untuk pressure-nya kurang, otomatis dia mematikan engine. Mengapa demikian kira-kira? Kenapa harus dimatikan engine-nya? Ada yang bisa jawab? Biar aman, Pak. Mencegah terjadinya nge-gym. Bagus. Nah, ada kata-kata nge-gym nih. Ada yang bisa, ada yang tidak tahu apa itu nge-gym. Sini jelasnya. Kayak orang tekan. Saya tidak tahu, Pak. Apa itu, Pak? Nge-gym itu setahu saya fitness itu, Pak. Macam-macam Itu ya. dia, Pak. Saya Ya. tahu itu, Pak. Apa itu? Jadi Bapak jelaskan sedikit ya, nge-gym itu dia kalau macam-macam sih bahasanya. Ada nge-gym itu berarti engine kita nggak bisa berjalan lagi, nggak bisa berputar lagi karena si piston tadi sudah tidak ada pelumasan lagi sehingga dia gesekannya akan semakin besar, otomatis dia tidak mampu mendorong karena semakin panas piston dia akan semakin mengembang pistonnya ya. Jadi akan menyempitkan celah antara piston dengan dinding silinder sehingga piston tadi tidak bisa bergerak dan itu dia akan dinamakan nge-gym tadi. Ya, kita lanjut. Di sini oil filternya ya. Ini oil filter. Nah, di sini ada oli indikator. Nah, oli indikator tadi yang Bapak sebutkan tadi, misalkan ada tekanannya kurang, dia akan di sini ada ini yang sudah digital ya. Dia ada pemberitahuannya, misalnya tekanannya kurang, saya kurang dari sini, dia akan otomatis engine tersebut mati. Berarti tekanan si oli tadi tidak mampu untuk menyuplai ke dalam sistem pelumasannya.
Nah, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dari video kita hari ini? Kalau tidak ada, kita lanjut berikutnya. Jadi kita hari ini kita bikin kelompok ya. Kelompok 1, Bapak persilahkan untuk Albi memimpin teman-temannya, karena Albi Bapak lihat di sini lebih bisa ya untuk membantu temannya, bukan menggurui kita di sini ya. Jadi kita membantu temannya, karena Albi Bapak lihat lebih bisa memahami itu. Bantu temannya yang kurang bisa ya nanti ya Albi ya, tolong. Baik, Pak. Sama nanti kelompok 2, ya baik Albi. Jadi untuk kelompok 2 Bapak persilakan Budianto juga ya. Budianto nih aktif nih dari tadi. Bagus nih untuk membantu temannya juga ya. Bapak persilakan untuk Budianto. Untuk kelompok pertama Albi ya Albi. Ada Eka di sini, terus ada Andradia, ada Amirdad dan Anjang Saka. Yang kelompok 2 sisanya ya. Sisanya nanti ikut sama Budianto. Baik, Bapak persilahkan untuk membagi mencari permasalahan yang kita bahas hari ini, masalah sistem pelumasan. Untuk tugas kelompok, Bapak persilahkan untuk mencarinya nah ini tugas kelompoknya. Kumpulkanlah masalah apa yang kira-kira sering ditemukan pada saat kita melakukan servis berkala, dengan mencari literasi dari para pakar, baik itu secara langsung dengan mekanik maupun melalui media internet. Silakan dicari ya, Albi. Silakan juga dengan Budianto bantu temannya untuk berdiskusi ya. Kita beri waktu 30 menit untuk berdiskusi, nanti kita sambil presentasikan. Silakan. Baik, Pak Dimas. Kita istirahat jam berapa ya, Pak? Baik ya, sebentar lagi kita istirahat. Baik. Untuk begitu, kira-kira karena sudah kita diskusikan, boleh kita Bapak tanya-tanya sedikit ya masalah yang Bapak suruh tadi untuk berdiskusi tadi. Kira-kira nih, untuk kelompok 1. Mohon Untuk kelompok maaf, 1. suaranya terputus, Pak. Ya. Albi, apakah masih terputus? Nah, sekarang sudah terdengar, Pak. Ya, bagus. Kira-kira nih, Albi, masalah apa yang terjadi pada kita saat kita mau servis nih, kira-kira? Oh iya, Pak. Kalau berdasarkan pengalaman PKL kemarin, Pak, itu kalau motor atau mobil yang dipakai ibu-ibu, itu kalau udah nunggu berasap, Pak, baru motor mobilnya itu masuk bengkel. Nah, ketika kita cek ternyata olinya itu sampai tidak ada sama sekali, Pak ya. Kemungkinan ada kebocoran seperti itu, Pak. Terus yang kedua, ya Pak. Terus permasalahan yang kedua, Pak, ada juga kejadian oli itu bercampur dengan cairan pendingin mesin, Pak ya. Nah, kata mekanik di tempat PKL sih itu sepertinya overhead, Pak ya. Jadi terjadilah pembengkokan di kepala silinder dan lain-lainnya, sehingga yang saluran air di water jacket tercampur dengan saluran oli pelumas. Nah, itu bagus, hasil Albi. dari kelompok 1, Pak Dimas. Ya, bagus, Albi. Untuk kelompok 2, nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas masalah itu, kita cari dulu masalahnya, kira-kira apa-apa aja ini. Untuk yang kelompok 2, silakan Budianto, kira-kira masalah apa yang kita sering temukan pada saat servis? Budianto.
Mana nih Budianto ya? Izin Pak mewakilkan. Saya Pak Oh ya, Budianto lanjut. permisi tadi Hardiman. Pak. Iya, Hardiman. Habib. Ini siapa nih? Dian, Pak. Dian. Ya, lanjut Dian. Masa Silakan. udah lupa sama saya Pak. Ya, kan Bapak tua. Aduh. Murid Bapak kan banyak. Jadi Bapak Oh ini iya. itulah, mohon dimaklumi ya. Iya Pak. Ini Pak ya, saya wakilkan Pak ya. Ini hasil diskusi kami Pak. Ini sama dengan kelompok 1 Pak. Apa? Berdasarkan pengalaman PKL, biasanya kehabisan masalah yang sering terjadi di masalah pelumasan itu sering ini Pak, kehabisan oli karena bocor ring pistonnya udah ini Pak, nggak ini lagi, nggak kuat lagi apanya Pak. Oh, bagus ya. Maksudnya bocor ring gitulah Pak, kalau bahasa bengkelnya Pak. Bagus. Itu yang sering terjadi ya untuk kurangnya oli biasanya untuk pembocorannya di ring karena dia ikut terbakar. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ada Iya, kira-kira yang bisa dijelaskan lagi Dian? Ada yang mau masalah apa kira-kira lagi yang bisa sering terjadi? Masalah yang lain Pak itu Ya. alat ganti oli Pak. Jadi kualitas Oh, oli alat ganti oli. ini udah Ya. buruk gitu Pak. Karena Ya, mungkin yang punya mobil lupa gitu Pak. Ya, jadi ya itulah kita namanya entah itu Indonesia atau gimana ya, kemungkinan ya kita lah intinya kita. Jadi sering telat ganti oli itu juga berpengaruh dengan kinerja engine kita ya. Jadi Bapak harapkan kita berkala lah untuk mengatur penggantian olinya untuk merawat engine kita karena kita itu sedikit, misalnya kita ganti oli kan sedikit aja yang kita dana yang kita keluarkan. Misalnya kita ganti oli habis 100.000 segala servis semuanya ya. Dibandingkan kita misalnya rusak dengan suatu engine itu misalnya karena oli tadi kurang, akibatnya gear-gear yang di dalam engine ini akan aus lebih banyak sehingga yang kita keluarkan nanti berjuta-juta. Nah, daripada kita mengeluarkan berjuta-juta, kita harus menghindari itu dengan menggantikan dengan servis berkala. Paling kita 100.000 satu kali servis ya untuk motor-motor kecil, metik-metik itu ya. Nah, jadi kita bisalah untuk mengatur itu. Ada yang ditambahkan lagi, Dian? Itu aja Pak, bentar lagi istirahat kita Pak. Ya, bagus. Wah, semangat sekali untuk istirahat ya. Baik. Kita untuk kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini, dari fungsi sistem pelumas tadi, itu fungsi utamanya ya untuk pelumasi yang pastinya ya. Pelumas, terus mendinginkan engine, terus sebagai perapat juga, perapat antara gear dengan gear atau antara piston dengan silindernya ya. Terus sebagai pembersih juga karena dia akan membersihkan gram-gram tadi ya sebenarnya. Terus untuk macam-macam sistem pelumasan tadi ada pelumasan campur dengan ada pelumasan tekan. Terus spesifikasi viskositas pembagian oli tadi ada 2 yaitu ada single grid dan multi grid. Terus untuk komponen sistem komponen utamanya sistem pelumasan itu dari bak oli tadi, terus ke pompa oli, masuk ke filter, terus ada oil pressure switch dan diteruskan ke sistem ya. Untuk kesimpulannya seperti itu, dan Bapak persilahkan nanti kalian kerjakan refleksi yang Bapak sudah kirimkan linknya ya, ada di grup di WA ya. Nanti kalian buka, nanti kamu isi refleksi pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, untuk tugas individu ya, ini tugas individu.
Nah, tugas individu, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di link kuisis berikut. Ini sebenarnya untuk pertemuan besok ya, pertemuan kedua, kalian bisa menyicilnya dari sekarang. Silahkan kalian kerjakan itu yang link di kuisisnya, silahkan kerjakan. Linknya sudah Bapak kirimkan di WA ya. Sekian yang Bapak bisa sampaikan. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan untuk Albi memimpin doanya untuk kita. Baik, Pak Dian, terima kasih banyak Pak, ilmunya sangat luar biasa kami dapatkan dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa kami terapkan ketika praktek dan bermanfaat bagi semuanya Pak Dian. Baik teman-teman semuanya, yang kita tunggu-tunggu ya, ini mau jajan ke kantin, ada yang mau ke toilet, ada yang segala macamnya ya. Marilah kita tutup ya hari ini kegiatan pembelajarannya dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Albi. Semoga kita tetap semangat ya, tetap semangat dengan pembelajaran kita. Terus mencari literasi di rumah ya, sambil apapun itu dari media internet maupun buku. Sepertinya buku pun sekarang jarang ya untuk kita temui. Cuman kita dari media internet banyak, dari dari Facebook misalkan ataupun itu dari YouTube. Kalian cari aja literasi yang bagus mengenai engine. Jangan teruslah mencari ilmu sampai tutup usia gitu kan. Kita ini ilmu itu selalu kurang untuk kita. Jangan selalu hauslah dengan ilmu gitu. Jangan bangga dengan ilmu yang kita punya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak Albi. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dian yang sudah menampilkan per-teaching-nya. Pak Dimas ya. Ya Pak Dimas nih. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dimas ya yang sudah memaparkan, yang sudah melaksanakan per-teaching, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya kita minta kepada observer. Kita lihat di kelompok ya, observer dari kelompok 1 ya, untuk memberikan tanggapannya, masukannya terhadap peer teaching yang sudah dilakukan oleh Pak Dimas. Untuk pertama, saya minta kepada Ibu Andradia. Kepada Ibu Andradia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan Pak Dimas sudah baik sekali. Mungkin manajemen waktunya saja ya Pak Dimas ya, yang perlu diperhatikan. Baik Bu. Sama tadi mungkin jika ada video pembelajarannya, mungkin itu saja Pak yang ditampilkan. Jadi benar, habis tadi Bapak memaparkan masalah, langsung saja ke video, kayaknya lebih menarik yang seperti itu Pak Dimas. Iya, masukan dari saya. Ya sebenarnya saya tadi mau menampilkan juga video Bu, cuman saya lihat waktunya sudah 25 menit tadi. Ya sudahlah, lanjut aja berikutnya gitu. Tadi gitu Pak Bu. Maaf Bu ya. Iya Pak Dimas. Iya, enggak apa-apa Pak. Iya. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Andradia yang sudah memberikan masukan untuk Pak Dimas ya. Jadi manajemen waktunya Pak Dimas ya. Untuk pengelolaan kelasnya, untuk penampilannya, performanya sudah sangat bagus sekali Pak Dimas. Selanjutnya kita minta kepada, nah sepertinya Pak Emirat belum di tempat, Pak Eka juga belum, pada Pak David ya. Pak David Julian, monitor Pak. Nah, kepada Pak David saya persilakan. Mohon maaf Pak David, mic-nya masih unmute Pak. Monitor Pak David,
Ya Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak David, silakan Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak David untuk memberikan masukannya Pak kepada Pak Dimas yang sudah pitching tadi. Oh, gitu. Ya, dari Pak Dimas tadi, Pak, itu sudah apa namanya? Udah job gitu, tapi manajemen waktunya aja lagi, Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih Ya, Pak. itu, Pak. Baik, terima kasih Pak David. Selanjutnya kita minta kepada Pak Andi Budianto yang untuk memberikan komentarnya, masukannya terhadap teaching yang sudah ditampilkan Pak Dimas. Kepada Pak Andi Budianto, saya persilakan. Ya Pak, ternyata untuk tampil di depan sangat membutuhkan proses yang panjang ya Pak. Semoga kelemahannya bisa diperbaiki Pak. Karena Iya, saya Pak. juga kurang mampu dalam menilai seorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Andi. Baik, selanjutnya dari saya Pak Dimas ya. Sama dengan teman-teman yang lainnya, mungkin dari manajemen waktu tadi Pak ya. Pak Dimas sangat sangat antusias, sangat bersemangat sekali dalam mengajar, sehingga dengan waktunya tadi kurang diperhatikan. Tapi secara keseluruhan, mulai dari persepsinya, terus ada orientasi masalahnya, terus ada yang kurang terlihat tadi di bagian akhir itu penguatannya Pak ya. Terus kalau keaktifan siswa tadi saya lihat juga cukup bagus Pak ya. Jadi penguatan di akhir itu untuk materi yang sudah diajarkan Pak. Nah mungkin itu sedikit masukan dari saya Pak Dimas. Ini sepertinya kalau kita mengkomentari ini enak Pak Dimas ya. Cuman ketika tampil nanti ini hilang semua Pak Dimas. Serius. Kita udah rancang urutannya ini. Nah ketika tampil itu tiba-tiba berubah Pak. Nah inilah yang dinamakan dengan demam panggung Pak ya. Kita udah persiapkan semuanya. Tapi Ya, apalagi tadi melihat waktu tadi berjalan cepat sekali ini kayaknya. Ya betul Pak Dimas. Mungkin nanti untuk rekan-rekan selanjutnya tadi saya juga udah download semacam aplikasi countdown timer, hitungan mundur di Play Store. Mungkin nanti bisa kita setting di HP-nya waktu tampil ya. Jadi nanti ada pengingat nih bahwasanya saya udah berapa menit kan. Nah, untuk selanjutnya kita minta kepada Pak Deno ya untuk memberikan komentarnya, masukannya, kritik saran terhadap teaching yang sudah ditampilkan oleh Pak Dimas. Kepada Pak Deno saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Albi, makasih Pak Dimas ya. Tadi sudah berpitching. Sebenarnya saya mau mengingatkan tadi nih Pak Dimas, di menit ke-27 tadi saya sudah mau mengingatkan. Cuman takutnya nanti kalau saya mengingatkan nanti tambah kacau ya. Makanya saya diam aja. Gini, Kemarin Pak, saya sudah tadi bingungnya gini Pak. Ini 30 menit apa 40 menit tadi kan bingung kayak gitu. Iya. Mau nyampaikan, mau bertanya tadi sebenarnya cuman sudahlah jalan aja terus lah kayak gitu. Bisa teman-teman bantu mengingatkan kayak Karena gitu. itu saya lihat udah sampai 45 menit ini. Iya benar Pak, maaf Pak. Ini nggak apa-apa Pak Dimas, karena ini kita proses belajar. Jadi itu yang pertama, manajemen waktu, sehingga yang penutup dipaksakan. Nah, meskipun dipaksakan semuanya ya setidak-tidaknya dapat lah Ya siap Pak. terlaksana. Jadi di sini kembali saya komentarin tentang PBL tadi Bapak dan Ibu. Jadi di yang Bapak Dimas sampaikan sudah ada PBL-nya, cuman masih terfokus pada gurunya. Contohnya di awal tadi kita kan mau menjelaskan apa sih itu fungsi pelumas ya. Di sini juga bisa kita berikan contoh, bisa kita berikan kasus yang sederhana. Bisa kita ilustrasikan kepada pintu Pak Dimas. Ada satu pintu yang keras, ini kita buka dan berbunyi dia. Ya, kita berikan kasus itu kepada siswa. Rumah kamu itu pintunya itu dibuka keras dan lenselnya berbunyi. Bagaimana solusinya yang akan kamu cari supaya lenselnya lunak?
tidak berbunyi lagi. Dikasih minyak goreng Pak katanya. Ya, ya, mengapa dikasih minyak goreng? Ya kalau kasih minyak goreng nanti dia akan licin Pak. Kalau licin dia gampang. Dari situlah kita berangkat. Ya, itu adalah salah satu fungsi dari sistem pelumas. Ya. Jadi apa kira-kira fungsi dari sistem pelumas? Jadi si siswa tadi bisa menyampaikan, oh jadi sistem pelumas itu Pak. Jadi nanti kita tinggal mengarahkan lagi. Jadi disitulah kita memberikan salah satu permasalahan kepada siswa dan dia menyelesaikan permasalahan itu. Meskipun permasalahannya itu tidak di mobil, kalau kita bawakan ke mobil langsung dia nggak paham. Tapi kita carilah permasalahan itu yang dekat dengan dirinya, dekat dengan lingkungan sekitar kita. Nah, yaitu juga merupakan salah satu PBL Pak dan Ibu. Jadi carilah permasalahan-permasalahan yang bisa membuat dia berpikir, sehingga hasil pikirannya itu bisa kita arahkan ke apa materi yang kita pelajari hari ini. Jadi tadi sudah Pak Dimas sudah berusaha memanfaatkan siswa supaya dia bisa aktif, tapi supaya dia bisa berpikir itu masih kurang. Ya, jadi sudah ada melibatkan siswa, sudah berusaha untuk siswa itu berpikir, tapi masih perlu trik-trik yang lain yang harus kita cari. Itu banyak. Nah, di otomotif itu banyak masalah-masalah di sekitar kita. Contohnya tadi saringan. Apa sih fungsi saringan ini? Dia untuk menyaring gini-gini ya. Kalau kita jelaskan fungsi saringan langsung, dia tidak akan ingat, lupa. Jadi, itu bisa kita cari ke kasus yang terdekat. Saringan itu apa fungsinya? Contohnya kita punya hidung. Hidung itu punya saringan. Nanti apa saringannya? Ya, silakan kalian lihat ya. Kalau bulu hidung itu tidak ada, kira-kira bagaimana? Nah, debu akan masuk semuanya. Nah, kalau debu masuk, akibatnya paru-parunya bagaimana? Nah, begitu juga di mobil. Mobil itu olinya kotor, ada ini. Kalau tidak ada saringannya. Jadi itu bisa kita bawakan ke contoh-contoh permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi dengan demikian, si siswa itu dia bisa berpikir dan dia akan mengingat lebih lama dibandingkan kita yang menjelaskan. Oh, pelumas fungsinya ini. Yang satu ini, yang dua ini, yang tiga ini. Ada komponen pelumas, ada ini. Ada saringan ini fungsinya. Selama kita menyampaikan, selama itu juga dia ingat, Pak. Selesai kita nyampaikan, ingatnya juga sudah selesai. Artinya, yang tinggal di kepala itu enggak terlalu banyak. Nah, jadi carilah trik-trik supaya siswa itu bisa berpikir. Makanya PBL ini dikembangkan. Mengapa dikembangkan? Karena kita melatih siswa itu yang berpikir duluan. Setelah dia berpikir, kita mendorongnya nanti. Karena dengan demikian pelajaran ini lebih lama diingatnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, Pak Dimas ya. Jadi silakan dikembangkan lagi PBL ini. Ya, jadi jangan dikerdilkan tentang PBL itu. Kita hanya berpikir PBL itu hanya sedikit saja, hanya di sini saja ya. Masih banyak yang lain-lainnya yang kita masukkan di PBL itu yang bisa kita adopsi. Jadi yang lebih tahu itu adalah kita. Kita yang akan ngajar nanti, kita yang akan tahu di mana yang bisa kita kembangkan. Gimana kondisi sekolah kita, bagaimana kondisi siswa kita, dan bagaimana kondisi kita pribadinya. Kita tahunya sampai mana, dan materinya harus sampai mana, yang tahu hanya kita sendiri. Nah, kira-kira seperti itu Pak Dimas. Ya, siap Saran Pak dari saya. Masih. Kalau untuk yang lain-lainnya tadi sudah disinggung, manajemen waktu, yang lain-lainnya sudah disinggung. Jadi itu saja tambahan dari saya. Kita kembalikan pada Pak Albi. Baik, Pak Deno, terima kasih banyak Pak atas masukannya kepada Pak Dimas. Jadi bisa saya simpulkan, jadi untuk PBL ini Bapak Ibu, kita mengambil contohnya tidak usah jauh-jauh ya, dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah lah diingat oleh siswa, yang paling mudah kita terapkan ya. Seperti yang disampaikan Pak Deno tadi, banyak sekali contohnya. Jadi tidak harus berhubungan dengan yang diagnosis kerusakan berat ya, tapi bisa dengan hal-hal yang sederhana. Baiklah,
karena Pak Amirdad, Pak Eka masih ada kegiatan, jadi langsung saja pada Pak Dimas untuk closing statement-nya, Pak Dimas. Siap, Pak Albi. Terima kasih teman-teman sekalian atas masukannya, khususnya Pak Dino juga. Terima kasih banyak, Pak. Kemungkinan untuk saya untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Albi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.